Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Fisika sesi 9. Kali ini kita akan bahas arus, tahanan listrik, dan rangkaian listrik DC. Mari kita amati apa yang dimaksud dengan arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan positif yang melewati sebuah konduktor tiap detiknya. Jika muatan positif yang jumlahnya sangat kecil, kita sebut deki, yang melewati konduktor tersebut dalam waktu yang sangat singkat kita sebut dt, maka arus itu bisa dituliskan sebagai I sama dengan deki per dt. Dan muatan sendiri atau jumlah muatan yang total yang melewati konduktor tersebut adalah integral dari I dt, di mana jumlah I itu adalah arus dan dt itu adalah waktu. Satuan SI-nya adalah ampere. Berikut adalah arus listrik pada percabangan. Menurut hukum Kirchhoff 1, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jika di sini kita memiliki arus yang masuk I/O, maka jumlah arus I/O ini haruslah sama dengan jumlah arus I1 yang keluar dan jumlah I2 yang keluar. Dan berikut ini juga adalah contoh dari percabangan beberapa buah arus. Ya, kalau sekilas di sini kita lihat ada beberapa buah not. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, sesungguhnya keempat not ini adalah satu buah not atau satu buah cabang. Bagaimana kita tahunya? Jadi di antara not satu dengan not lainnya itu tidak ada komponen ya. Dari komponen ini dengan komponen ini diantaranya tidak ada komponen. Juga antara yang ini dengan yang ini itu juga tidak ada komponennya. Lalu yang antara yang ini dengan yang ini itu tidak ada komponennya. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa keempat not ini itu sebenarnya satu buah not atau satu buah cabang. Ya, bisa kita anggap kalau ini adalah not A, maka ini not A, dan ini juga not A, ini juga not A. Yang semuanya membentuk sebuah not yang namanya not A. Ya, jadi kita bisa melakukan analisis yang mirip dengan gambar yang ini. Dan ini adalah not A-nya. Kalau dalam hal ini adalah not A-nya semua yang ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 1 ampere yang keluar, yang dari not yang Anda lihat di sini, yang keluar adalah not yang 1 ampere ini, 2 ampere ini, dan itu saja ya yang keluar. Sehingga bisa disimpulkan 1 ampere ditambah 2 ampere yang ini itu adalah jumlah not yang keluar. Itu haruslah sama dengan jumlah not yang masuk. Di sini ada sebuah not yang namanya I, yang kebetulan juga merupakan satu buah bagian not juga dari A, karena di antara sini tidak ada komponen, maka kita bilang ini juga not A. Kita asumsikan ini not I adalah not yang masuk. Ya, jadi I di sini adalah not yang masuk. Lalu ada not 2 ampere yang masuk. Maka kita jumlahkan dengan 2 ampere. Lalu not yang masuk lagi adalah yang 4 ampere. Lalu not yang masuk lagi adalah 3 ampere. Lalu not yang lain yang terakhir adalah yang ini adalah 2 ampere. Yang juga masuk ke notnya. Ya, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa I itu adalah
jumlah total ini yaitu 2 ampere plus 4 ampere, 6 ampere, ditambah 3 ampere, 9 ampere plus 2 ampere adalah 11 ampere. I-nya adalah, atau kita tulis minus 11 ampere karena ini pindah ke ruas kiri semua. Ditambah 1 ampere plus 2 ampere adalah 3 ampere. Ini kita dapatkan minus 9 ampere. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya arusnya bukanlah masuk ke dalam node, tetapi keluar node. Ya. Ya, sesungguhnya dia bukanlah ke arah sini, ya, tetapi dia ke arah sana, ya, keluar dari node-nya sebesar 9 ampere. Ya. Hal ini juga berlaku secara aljabar, kita tuliskan arus yang masuk atau I0 sama dengan I1 yang keluar ditambah I2 juga yang keluar. Contoh 1 diketahui simpul konduktor sebagai berikut. Jadi di sini ada yang masuk 3 ampere, 1 ampere, dan 6 ampere. Lalu yang keluar adalah 4 ampere dan I4. Yang ditanyakan adalah berapakah arus I4 tersebut. Jadi di sini kita bisa menghitung jumlah arus yang masuk adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. 3 ampere ini adalah yang masuk. Ya, jadi 3 ampere. Lalu 1 ampere yang masuk. Lalu 6 ampere yang masuk. Lalu ya itu saja ya, jadi ada 3. Lalu yang keluar adalah I4 dan yang 4 ampere. Ya, di sini kita jumlahkan semua, di sini jadi 10 ampere sama dengan I4 plus 4 ampere. Jadi I4 bisa kita peroleh nilainya adalah 6 ampere. Sekarang kita masuk ke sumber potensial listrik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita sudah mempelajari pembangkit listrik. Ya, jadi pembangkit listrik itu berupa baterai biasanya yang diperoleh sumber arus listriknya misalkan dari solar panel atau dari pembangkit seperti pembakaran, ya, seperti generator listrik, juga yang bahan bakarnya dari BBM atau batu bara atau bahkan nuklir. Sumber tegangan biasanya kita simbolkan seperti ini. Ya, jadi untuk DC adalah ada positif dan negatifnya seperti ini. Lalu sumber tegangan lain yaitu sumber tegangan AC, ya. Jadi tidak ada positif negatifnya, yang simbolnya seperti ini. Pada simbol tegangan AC itu tidak ada positif atau negatif. Selanjutnya kita akan lihat hambatan listrik. Ya, yang Anda pernah lihat mungkin komponen-komponen ini ada di elektronik. Komponen hambatan berguna untuk menghambat gerak elektron. Elektron di sini berfungsi sebagai pembawa arus listrik. Dalam bahan mendapat hambatan karenanya adanya interaksi dengan bagian kristal bahan. Besarnya perubahan potensial akibat hambatan ini yang kita sebut sebagai tegangan drop, itu besarnya adalah L dibagi tau dikalikan A dikalikan arus atau I. Konstanta ini yang kita sebut sebagai konstanta resistansi. Konstanta resistansi ini bergantung pada berbanding lurus dengan panjang dari penghantar dan berbanding terbalik dengan konstanta yang kita sebut konduktivitas listrik dikalikan dengan dan berbanding terbalik dengan luas penampang dari penghantar.
Besarnya konduktivitas listrik itu bergantung pada jenis material dari konduktor. Resistivitas disebut juga dengan simbol Rho, sama dengan 1 per tau, maka rumusan dari konstanta resistivitas tadi sama dengan Rho dikalikan L per A. Resistor dapat ditemui dalam berbagai bentuk, dimensi, dan jenis. Ya, seperti ini yang berbentuk silinder. Resistor yang ini adalah resistor yang merupakan resistor keramik. Ya, jadi biasanya warnanya coklat. Biasanya memiliki toleransi yang sangat besar. Jadi maksud di sini adalah jika misalkan dia memiliki tahanan 200 ohm misalkan, maka dari manufakturnya akan menjamin bahwa resistor tersebut berada pada rentang misalkan 200 sampai misalkan 220 ohm. Jadi variasi tahanan ini itu akan menentukan konsistensi dari sirkuit. Resistor ini yang di bawah adalah resistor yang disebut dengan resistor surface mount, ya. Resistor surface mount itu biasanya digunakan pada komponen yang compact, ya, seperti handphone, lalu elektronik yang berukuran kecil, dan didesain untuk mengoptimalkan ruang. Pada dasarnya resistor itu dari rating meliputi besar resistansi, lalu wattage atau kapasitas menghantarkan daya, dan dimensi. Ya, resistansi sendiri ada yang resistansi dengan hambatan toleransi rendah atau presisi, dan resistansi toleransi yang tinggi yang kurang presisi. Juga ada juga resistor yang bisa di adjust, ya, yang disebut dengan variable resistor. Jadi resistor variabel di simbolnya itu akan memiliki tanda khusus seperti panah seperti ini. Kebanyakan resistor memiliki simbol atau kode warna. Kode-kode warna ini biasanya hanya ditemui pada resistor dengan bentuk yang silinder, ya, atau aksial. Resistor aksial ini biasanya memiliki kode-kode warna, ya, 4 band, 5 band, atau 6 band. Resistor-resistor yang berkualitas tinggi yang presisi biasanya memiliki jumlah ring warna yang paling banyak, misalkan 6 band. Ya, berikut adalah makna dari warna-warna cincin tersebut. Ya, misalkan di cincin pertama adalah yang paling kiri, itu adalah digit pertama dari nilai resistor. Cincin kedua adalah digit kedua dari resistor. Cincin ketiga itu adalah digit ketiga dari nilai resistor. Dan cincin keempat itu adalah nilai dari pengalinya untuk 10 pangkat nilai dari resistor. Misalkan coklat, merah, hitam, coklat, lalu coklat, dan terakhir itu misalkan warna coklat. Ya, jadi cincin ini adalah konfigurasi contoh dari sistem resistor dengan 6 buah warna kode cincin.
Jadi coklat pertama itu nilainya 1, merah itu 2, hitam itu adalah 0, coklat adalah pengali berarti adalah 10 pangkat 0. Keempat itu sorry. Lalu kelima itu misalkan coklat berarti 1%. Dan terakhir adalah 100 part per million. Ini artinya nilai resistor tersebut adalah 120 kali 1 dengan toleransi 1% dengan nilai toleransi 100 part per million. Ini artinya 120 ohm, toleransi 1%, memiliki error atau misalkan 120%, 1% dari 120 adalah 1,2. Jadi nilainya bisa nilai antara 120 minus 1,2 dan 120 ditambah 1,2. Ya, jadi berada di antara rentang ini. Nilainya berada di antara 198,8 sampai dengan 121,2. Dan nilainya tidak pernah lebih misalkan lebih dari 0,00. Jadi 100 part per million artinya dari 100 per 1 juta gitu ya. Atau 0,10 pangkat minus 4. Atau sama dengan 10 pangkat minus 4. Jadi nilainya tidak pernah lebih dari 121,2001 atau 198,8 minus 0,001. Ya, jadi toleransinya sangat ketat untuk yang tipe 6 cincin. Resistor sendiri memiliki kode-kode khusus lain ya. Jadi pada resistor yang SMD ada juga yang memiliki kode-kode yang distandarkan misalkan EIA 96. Biasanya resistor ini dimiliki 2 digit pertamanya adalah angka, lalu digit ketiganya adalah huruf. Ya, jadi ini adalah daftar dari resistor dengan kode EIA 96. Misalkan kita memiliki cincin dengan sistem 4 warna. Dengan warna masing-masing kuning, ungu, merah, dan emas. Yang ditanyakan berapakah nilai tahanan resistor tersebut. Jadi di sini ya pada resistor 4 warna ya, jadi untuk yang cincin ketiganya itu adalah justru pengali seperti pada cincin keempat di resistor 5 warna maupun yang 6 warna. Jadi kalau ditanyakan tadi adalah kuning, ungu, merah, dan emas. Jadi kuning, ungu, merah, dan emas. Kuning itu artinya nilainya 4. Ungu artinya nilainya adalah 7. Dan merah di sini adalah pengalinya dari 10 pangkatnya. Yang merah adalah ini. Maka yang dimaksud adalah 10 pangkat 2. Dan
Cincin terakhir warna emas adalah toleransi. Emas di sini artinya toleransinya adalah 5%. Jadi resistor ini memiliki nilai 47 dikalikan 10 pangkat 2 dengan toleransi 5%. Artinya dia memiliki nilai 4.700 dengan toleransi 5%, atau biasanya lebih populer ditulis dengan 4K7 atau 4,7 kilo dengan toleransi 5%. Ya, jadi K di sini adalah kilo, ditaruh di situ menggantikan koma. Berikut adalah konstanta dari rho dan tau yang merupakan konstanta berbagai material jika digunakan sebagai konduktor. Nilai di sini rho menunjukkan semakin besar nilai rho, maka semakin besar tahanannya. Sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Jadi kalau kita tuliskan rumusan dari arus sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi. Jadi semakin besar tegangan apabila resistansinya tetap, maka arusnya juga akan naik. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk grafik V terhadap I, maka resistansi itu adalah garis miring atau gradien dari grafik tegangan terhadap arus tersebut, di mana V adalah beda potensial, artinya drop tegangan pada komponen tersebut, dan I adalah arus yang mengalir pada komponen tersebut. Resistansi akan tetap selama hambatan tidak mengalami perubahan suhu. Bagaimana mengukur tahanan? Di sini kita sambungkan sebuah konduktor yang kita tidak ketahui tahanannya, yang dihubungkan dengan sumber tegangan yang diketahui tegangannya. Lalu di antara sumber tegangan dan komponen konduktor ini kita pasang sebuah ampere meter yang berfungsi untuk menghitung arus. Lalu tegangan ini kita ubah nilainya sedemikian hingga kita amati juga besaran perubahan arus I-nya. Saat kita menaikkan tegangan, di mana tegangan ini adalah tegangan variabel, yang tegangannya bisa kita adjust, maka kita akan mendapatkan kurva yang kurang lebih seperti ini atau seperti ini. Bagian yang paling atas, di mana tegangan saat kita ubah nilai arusnya proporsional dengan perubahan tegangan tersebut, maka kita sebut hambatannya itu ohmik. Namun apabila tidak linier seperti yang bawah ini, maka kita sebut hambatannya bukan ohmik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebuah konduktor akan mengalami perubahan resistansi apabila mengalami perubahan suhu. Berikut ini adalah grafik untuk menunjukkan apabila suhu naik, maka resistansi akan cenderung naik. Dengan pengecualian semikonduktor. Beberapa material memiliki karakteristik yang unik, di mana saat justru resistivitasnya mengalami penurunan saat suhu dinaikkan. Bahan ini yang kita sebut semikonduktor seperti silikon dan germanium. Resistivitas terhadap suhu untuk bahan logam seperti yang ditunjukkan dengan persamaan berikut, di mana hambatan setelah temperatur tertentu sama dengan hambatan awal dikalikan dengan 1 plus konstanta dari hambat jenisnya
dikalikan dengan temperatur setelah beberapa saat kemudian dikurangi dengan temperatur awal. Biasanya pengujian ini dilakukan mulai dari temperatur pada T0-nya sama dengan 20 derajat. Resistor apabila dirangkai pada sirkuit akan memiliki karakteristik tertentu. Misalkan rangkaian seri, pada rangkaian seri kita bisa tampilkan seperti ini, di mana yang komponen-komponen tersebut dirangkaikan saling seri. Ya, kalau di sini kita kasih disebut not A karena lalu di sini adalah not B karena antara A dan B ada komponen R1. Lalu antara B dengan not ini ada komponen yang kita sebut komponen R2, maka kita sebut dia not C. Dan dari C dengan not ini ada komponen R3, maka di sini kita ganti namanya dari not D. Jadi Anda lihat di sini rangkaian seri tidak ada notnya yang notnya sama. Pada rangkaian seri nilai yang sama adalah arusnya, di mana arus yang di R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Yang berbeda adalah tegangannya, di mana tegangan di R1 tidak sama dengan tegangan di R2 dan tidak sama dengan tegangan di R3. Tetapi tegangan totalnya sama dengan tegangan V1 ditambah tegangan V2 ditambah dengan tegangan V3 yang besar totalnya sama dengan tegangan V. Jika kita jabarkan dengan rumus dari Ohm, ya, jadi V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V dibagi I. V di sini bisa kita gantikan dengan I dikalikan R total. V1, V2, dan V3 kita gantikan dengan I1, R1, I2, R2, dan I3, R3. Karena pada hambatan seri, I-nya I1, I2, I3 sama dengan I, maka kita bisa tuliskan atau kita sederhanakan R total adalah penjumlahan R1 plus R2 plus R3. Jadi perlu diingat bahwa untuk hambatan seri, setiap komponen yang diserikan itu merupakan penjumlahan dari komponen R-nya. Lalu rangkaian kedua adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel kalau kita lihat di sini. Di sini jika sebut adalah not A, maka di sini juga not A. Di sini juga not A. Antara A dengan R1 ada not yang kita sebut dengan not B. Dari not B sini ke sini tidak ada komponen, maka ini juga adalah not B. Dari sini ke sini juga tidak ada komponen, maka ini juga adalah not B. Jadi pada intinya rangkaian paralel itu adalah kita menggunakan not yang sama, bersama-sama not tersebut ada beberapa buah komponen yang melintas pada not yang sama atau pasangan not yang sama. Besarnya tegangan di sini untuk di R1, di R2 maupun di R3 tegangannya adalah sama, yaitu tegangan di R1 sama juga dengan tegangan di R2
sama juga dengan tegangan di R3. Sehingga kita bisa tuliskan tegangan totalnya yaitu V, yaitu tegangan ini, sama dengan tegangan V, sama juga dengan tegangan di R1, sama juga dengan tegangan di R2, sama juga dengan tegangan di R3. Dan sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, tegangan pada satu node, yaitu kita sebut node A, memiliki besar arus I yang masuk, dan kita asumsikan arus yang mengalir di R1 adalah I1, dan arus yang mengalir di R2 adalah I2, dan arus yang mengalir di I3 adalah I3. Jika I1, I2, dan I3 itu keluar dari I, maka kita bisa tuliskan I yang merupakan arus masuk besarnya sama dengan I arus yang keluar, yaitu I1, I2, dan I3. Sesuai dengan rumus Ohm sebelumnya, I sama dengan V per R, maka kita gantikan I1 dengan V1 per R1, I dengan V dibagi R total, V2, I2 dengan V2 dan R2, I3 dengan V3 dibagi R3. Karena V1, V2, dan V3 adalah sama dengan V, maka persamaan ini bisa kita tuliskan atau kita sederhanakan seper R total sama dengan seper R1 plus seper R2 ditambah sama seper R3 ditambah seper R3. Jadi kita ingat bahwa untuk rangkaian paralel, seper R total sama dengan jumlah dari seper R masing-masing komponen yang diparalelkan. Lalu kita akan komplekskan permasalahan menjadi sirkuit seperti ini. Yang diminta kita menghitung berapakah hambatan dari rangkaian tersebut. Jadi rangkaian tersebut kita sederhanakan atau kita hitung dengan komponen pengganti dulu. Karena ini adalah komponen yang kombinasi, di mana kombinasi dari paralel dan seri. Kita hitung komponen yang paling mudah kita kerjakan. Di sini komponen yang bisa kita lihat yang seri adalah komponen yang ini. Karena komponen ini seri menjadi penjumlahan dua buah komponen tersebut. Hasilnya sebesar ini. Kita sebut dia sebagai komponen pengganti yang besarnya adalah komponen R5 dan 1. Nah, jadi komponen pengganti ini maka sirkuitnya sedikit lebih sederhana. Selanjutnya kita sederhanakan komponen yang paling luar dulu, ya di sini adalah komponen yang 30 ohm dan 15 ohm. Nah, jadi komponen ini kita sederhanakan menjadi komponen pengganti yang besarnya adalah 10 ohm. Karena kedua komponen ini adalah komponen yang di paralel, maka kita hitung dengan rumus paralel. Jadi kita peroleh nilai resistansi penggantinya 10 ohm. Komponen pengganti ini kita gantikan ke sirkuit. Kita peroleh komponen ini.
Dan kita bisa lihat bahwa komponen 15, 10, dan 15 adalah komponen yang di seri. Dan jika kita hitung komponen seri ini, komponen penggantinya adalah 40 ohm. Lalu komponen 40 ohm ini kita gantikan sehingga komponennya menjadi seperti ini. Jadi kita lihat bahwa 40 ohm dan 10 ohm itu adalah paralel karena dia menggunakan not yang sama tetapi dilewati oleh beberapa buah komponen yang berbeda. Karena paralel bisa kita hitung dengan rumus paralel ini dan besar hambatan pengganti akhirnya adalah 8 ohm. Sekarang kita bahas hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, pada hukum Kirchhoff, apabila pada rangkaian tertutup mengalir arus I, maka besar tegangan totalnya sama dengan jumlah total tegangan dalam loop tertutup tersebut. Di mana E adalah gaya gerak listrik atau GGL, R adalah hambatan dalam dari sumber, R besar adalah hambatan luar, dan I adalah arus listrik dalam ampere. Hukum Kirchhoff 1 sebelumnya sudah dibahas bahwa jumlah total arus yang masuk sama dengan jumlah total arus yang keluar. Sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff 2. Pada hukum Kirchhoff 2, hasil penjumlahan dari jumlah GGL dalam sumber tegangan dan penurunan tegangan sepanjang rangkaian tertutup atau loopnya sama dengan 0. Jadi jumlah GGL arus, jadi jumlah GGL tegangan ditambah jumlah dari arus kali resistansi itu sama dengan 0. Contohnya misalkan kita punya sirkuit seperti ini, di mana terdapat sumber GGL E1 dan GGL E2. E1 memiliki resistansi dalam R1 dan E2 memiliki resistansi dalam R2. Dan di sini mengalir arus I yang kita asumsikan arus I-nya itu dari berlawanan arah dengan sumber tegangan dari E1. Jadi kita asumsikan arah arusnya dari berlawanan arah jarum jam. Maka sesuai dengan hukum Kirchhoff, kita bisa menghitung dengan putaran loop itu searah jarum jam. Jadi jika tegangannya itu polaritasnya berlawanan arah dengan arah jarum jam, maka dia di sini bernilai negatif dan di sini bernilai positif. Karena berlawanan dengan arah jarum jam, yang ketemu adalah nilai negatif, maka nilai GGL E1-nya adalah negatif. Karena di GGL E2 ketemunya adalah positif dulu, baru negatif, maka bisa dituliskan E2-nya adalah positif dari E2. Di sini ditetapkan bahwa arah arusnya kita asumsikan berlawanan dengan arah loop. Nilai arus yang berlawanan dengan arah loop nilainya negatif. Nilai di R1 karena I-nya mengarah ke sana, maka nilainya negatif dari I dikalikan R1. Lalu di R2 karena dia berlawanan arah dengan loopnya, maka di R2 menjadi minus I dikalikan R2. Dan di R1 karena
di R1 diasumsikan berlawanan arusnya dengan arah loop, maka dia bernilai minus I dikalikan R1. Dan yang terakhir, di R2 karena arus I-nya di R2 itu berlawanan dengan arah loopnya, maka di sini menjadi minus I dikalikan R2. Dengan total sama dengan 0. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Sebuah sirkuit yang terdiri dari dua buah sumber tegangan 9 volt dan 12 volt, di mana 9 volt memiliki hambatan dalam 0,5 dan 12 voltnya itu 1,5 ohm, dihubungkan dengan sirkuit dengan resistansi 4 ohm. Diminta hitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jadi pertama kita tentukan loopnya dan kita tentukan arah arus asumsi awal. Kita asumsikan arah arusnya adalah searah jarum jam, yaitu I. Dan arah loop yang akan kita gunakan itu juga searah jarum jam. Di sini yang searah jarum jam adalah 9 volt. Pertama kita ketemu polaritas positif, maka yang 9 voltnya adalah positif. Dan di sini juga mengalir arus I adalah 0,5 ohm dengan I juga searah jarum jam. Sehingga di sini adalah juga hambatan dalamnya mengalami tegangan sebesar I dikalikan 0,5 ohm. Lalu kita lihat ke bawah, di sini tegangan di 12 volt. Yang ditemui adalah minus dulu baru plus. Pada tegangan 12 volt memiliki GGL yang minus karena dia ketemu minus dulu baru plus. Dan di sini karena hambatan 1,5 ohmnya itu terdapat arus I yang searah dengan jarum jam sesuai dengan loop yang kita tetapkan, maka V di 1,5 ohm adalah 1,5 dikalikan I. Dan yang terakhir adalah di 4 ohm, di sini juga ada arus I juga yang mengalir di 4 ohm, sehingga tegangan di 4 ohm adalah 4 kali I. Sehingga bisa kita temukan 9 minus 12 plus arus di 0,5 dikalikan I-nya. Arus di 1,5 dikalikan R-nya 1,5. Dan tegangan di 4 ohm adalah I dikalikan 4. Sehingga bisa kita cari nilai I-nya adalah setengah ampere. Berikut ini adalah soal untuk loop yang agak banyak, terdiri dari 2 buah loop. Intinya sama dengan sebelumnya, kita tetapkan dulu arah arus I-nya. Dan ingat juga hukum Kirchhoff pertama, di mana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jika yang di loop pertama ini adalah arus yang mengalir adalah I1, dan loop kedua adalah mengalir I2, terlebih dahulu menetapkan arah arus dari loop tersebut. Di loop pertama itu arah arusnya itu mengalir searah jarum jam. Di loop kedua mengalir berlawanan dengan arah jarum jam. Tergantung dari Anda untuk menetapkan arah dari arusnya dan arah dari loop. Perlu diingat di sini pada not B, di situ karena terdapat 2 buah arus yang mengalir, di mana I1 dan I2 yang masuk, maka kita bisa simpulkan di not B itu yang mengalir keluar adalah I1 plus I2. Jadi bisa kita bilang di R1 mengalir I1, di E1 juga mengalir I1, di E2 mengalir I2, di R3 mengalir I2,
di R2 mengalir I1 plus I2. Di loop pertama, arah putarannya searah jarum jam. Kita hitung di E1 besar tegangannya adalah minus. Minus E1. Di R1 karena dia searah loop, maka mengalir di situ I1 kali R1. Lalu di B karena dia searah I1 dan I2 itu searah dengan loop, maka dia menjadi plus I1 plus I2 dikalikan dengan R2. Jika kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan persamaan 1. Lalu di loop kedua, kita mengambil arah berlawanan loopnya, berlawanan arah dengan arah jarum jam. Kita mulai dari sumber tegangannya yang 12 volt. Karena ketemunya adalah minus dulu, baru plus, maka dia menjadi minus E2. Lalu di R3, karena arah loopnya sama dengan arah arusnya, maka di sini kita tuliskan I2 dikalikan R3. Dan yang terakhir di R2, karena arah I1 plus I2 searah dengan arah loop, maka kita tuliskan I1 plus I2 dikalikan R2. Jika kita masukkan nilai-nilainya, kita peroleh persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 tersebut, kita selesaikan dengan metode substitusi, di mana persamaan 1 kita kalikan 1, dan persamaan 2 kita kalikan 3. Sedemikian hingga jika kita kurangi kedua persamaan tersebut, yang tersisa adalah I2 saja. Sehingga kita peroleh nilai I2-nya adalah 2 ampere. Jika kita masukkan lagi ke persamaan 1 dengan I2 yang diketahui sebesar 2 ampere, maka kita peroleh nilai I1-nya sama dengan 1 ampere. Dan arus yang mengalir di R2, karena arus yang mengalir di R2 adalah I1 ditambah I2, kita peroleh nilai arus di R2 adalah 1 ampere ditambah dengan 2 ampere, yaitu 3 ampere. Sekarang kita lihat contoh 5. Jadi di sini ada sumber tegangan 1,5 volt dihubungkan dengan beberapa buah komponen dengan tahanan 0,75, 1,5, 1, dan 1,5 ohm. Yang diminta hitunglah arus yang ada pada masing-masing cabang dan beda potensialnya di A, B. Yang dimaksud dengan beda potensial di A dan di B, berarti beda potensial yang ada di komponen R2. Jadi ingat bahwa pertama kita tentukan dulu loopnya. Jadi kita asumsikan I1 itu searah jarum jam, maka kita juga gunakan loop yang searah jarum jam untuk loop satunya. Loop 2 itu berlawanan arah jarum jam, sehingga I2-nya itu yang arahnya ke sana, dan di R2 juga arahnya situ. Kemudian di loop I3, karena di sini ada I1 masuk dan I2 yang masuk, maka I3 seharusnya pasti keluar dari node A. Sehingga bisa kita tuliskan di I3 berlaku I1 ditambah I2. Ya, jadi kita gunakan loop 1 searah jarum jam, loop 2 berlawanan arah jarum jam dengan arah I2 ke arah sana, dan I3 ke arah bawah. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2, kita dapatkan loop 1, karena di 1,5 itu berlawanan arah dengan loop, ketemunya minus dulu baru plus, sehingga di sini di 1,5 itu berlaku minus dari 1,5 atau minus V.
Lalu di R1 karena searah dengan arah jarum jam, maka I1 menjadi plus I1 kali R1. Di I3 karena searah dengan arah loop 1, maka menjadi plus I3 kali R3. Lalu di loop 2, di loop 2 ini berlawanan arah jarum jam, sehingga bisa kita tuliskan di loop 2 menjadi, kita mulai dari yang di R3 karena I2-nya searah dengan arah loopnya di loop 2, maka dia menjadi plus dari I2 kali R3. Lalu di I3 dikalikan R2 karena dia searah dengan loop 2, maka menjadi plus I3 kali R3. Dan yang terakhir di R4 karena dia searah dengan I2-nya searah dengan loopnya, menjadi plus I2 kali R4. Dan ini sama dengan 0. Sehingga jika kita masukkan nilai-nilainya, kita peroleh untuk persamaan 2 adalah I1 plus 4I2. Jika kita substitusikan antara persamaan 1 dan 2, atau kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, maka menjadi I1-nya sama dengan 6/7. Dari persamaan 2, karena I1-nya sudah kita peroleh nilai I2-nya adalah 3/14 ampere. Dan I3-nya kita bisa cari dengan penjumlahan I1 dan I2. Dan tegangan di AB itu adalah I3 dikalikan R2, yaitu nilai totalnya adalah 15/14 volt. Lalu kita lihat apa yang dimaksud dengan energi dan daya listrik. Jadi energi listrik itu adalah W sama dengan Q kali V, atau work sama dengan Q dikalikan V. Karena Q sama dengan I kali T, atau arus kali waktu, maka rumus usaha dari atau energi listrik adalah V kali I kali T. Di mana energi itu dalam joule seperti yang kita pelajari sebelumnya tentang usaha, yaitu work. Dan V adalah tegangan, I adalah arus, dan T adalah lamanya tegangan dan arus itu mengalir. Karena V sama dengan I kali R, maka usaha juga bisa kita tuliskan sebagai I kuadrat R kali T. Dan karena I adalah V per R, kita bisa tuliskan usaha juga sebagai V kuadrat kali T dibagi R. Lalu kita lihat apa yang dimaksud dengan daya listrik. Ya, jadi daya listrik itu usaha per waktu. Ya, jadi banyaknya usaha yang dikerjakan dalam waktu tertentu. Jika W sama dengan V kali I kali T, maka dayanya sama dengan V kali I. Atau karena V sama dengan I kali R, maka P-nya juga berlaku I kuadrat R. Dan daya juga berlaku karena I sama dengan V per R, dayanya menjadi V kuadrat per R. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari persamaan daya. Daya memiliki besaran S1 adalah watt, ya. Dan V-nya adalah volt, R-nya adalah ohm. Biasanya kita sebut untuk energi itu dalam kWh. Jadi kWh itu sebenarnya adalah energi
atau jumlah daya yang dikerjakan dalam waktu tertentu. Kita ambil contoh resistansi R sebesar 360 ohm dengan sumber tegangan 120 volt bekerja dalam waktu 3 menit. Kita ingin menentukan berapa energi yang diserap oleh hambatan tersebut. Jadi kita tahu di sini V adalah 120, R adalah 360, T-nya adalah 3 menit. Jadi di sini udah ada V, R, dan T. Kita bisa gunakan rumus V kuadrat T dibagi R. Ya, jadi untuk mencari energinya. Dengan memasukkan nilainya, kita peroleh nilai dari energi totalnya adalah 7,2 kilojoule. Lalu contoh lagi, misalkan lampu listrik potensialnya 120 volt, memerlukan arus listrik sebesar 1 ampere jika energi listrik per kWh adalah Rp150. Kita diminta menentukan berapakah biaya yang harus dibayarkan selama sebulan jika setiap hari lampu nyala selama 8 jam. Atau dalam 1 bulan itu bekerja selama 30 hari. Jadi kita tahu rumus energi. Jadi yang di situ yang diketahui nilai energi per kWh-nya adalah 150. Jadi kita tinggal mencari nilai energinya, baru kita kalikan dengan rupiahnya, kita dapat nilai totalnya. Di sini kita tahu V, kita tahu I-nya, dan yang tidak dan T-nya yaitu 8 jam kali 30 hari. Ya, di sini V-nya 120, I-nya 1, lalu T-nya adalah 8 kali 30. Ya, kita dapatkan nilainya Rp4.320. Contoh lain lagi, lampu perlu 6 volt dengan arus 0,3 ampere supaya menyala. Jadi bagaimana jika diberikan beda potensial yang lebih kecil, misalkan 5 volt, atau arusnya lebih kecil, misalkan 0,2 ampere. Kita ingat bahwa eh, lampu ini adalah filamen, ya, terdiri dari kumparan dengan panjang tertentu, yang panjangnya tetap dan diameternya tetap dan jenis materialnya tetap. Yang kita ubah di sini adalah hanya tegangan dan arusnya. Jadi V dan I-nya saja yang berubah, dan di sini yang tetap adalah nilai resistansinya. Jadi untuk kita bisa menentukan nilai resistansinya adalah V sama dengan I kali R. Ya. Jadi resistansinya itu sama dengan V dibagi I. Ya, jadi ini supaya normal, nilai resistansinya sekian. Ya, jadi nilai resistansi sesungguhnya dari kumparan. Kalau dia diberi 5 volt, ya, diberi 5 volt, maka arusnya juga seharusnya lebih kecil, ya, karena ya, jadi 5 volt artinya karena di sini P-nya 6, I-nya adalah 0,3 kali R, maka R-nya itu sama dengan 6 dibagi 0,3, ya. Atau sama dengan 20 ohm. Jadi kalau kita kasih tegangan 5 volt, ya, maka arus yang mengalirnya menjadi 5 volt per 20. Ya. Atau sama dengan 0,25 ampere. Di sini arusnya mengalir lebih kecil, ya.
Karena arusnya mengalir lebih kecil, ya lampunya menyala lebih redup, ya karena arusnya itu mengalir eh, lebih kecil dari sebelumnya. Jadi yang membuat terang atau gelapnya dari lampu itu hanya bergantung pada arus I. Bagaimana jika potensial dan arusnya diperbesar? Ya, kalau potensialnya diperbesar, maka arusnya juga besar. Karena di sini yang tetap ada resistansi. Jadi kalau V-nya naik, ya, V-nya naik, maka ya, jadi I sama dengan V bagi R. Kalau V-nya naik, maka I-nya juga naik. Kalau eh, arusnya diturunkan, artinya ya mungkin karena resistansinya eh, kita atur resistan arusnya mengecil gitu ya. Jadi kalau arusnya mengecil biasanya karena tegangan yang juga menurun. Karena tegangan menurun, maka arusnya juga kecil. Jadi karena berbanding lurus antara keduanya. Jadi kalau besar tegangannya, maka lampunya akan menyala lebih terang gitu ya. Sampai akhirnya mencapai nilai batas dari daya tahan lampu. Karena lampu itu akan memiliki daya tahan sekian ampere misalkan. Lebih dari itu, maka lampunya akan putus. Ya, hambatan lampu kita sudah hitung sebelumnya adalah 20 ohm. Dan daya normalnya kalau dia menyala normal artinya optimum, tidak terlalu besar, arusnya tidak terlalu redup, ya. Itu adalah 1,8 watt, ya. Jadi P-nya itu sama dengan V kali I. Lalu kalau 240 volt, 60 watt biasanya lampu itu dispesifikan daya dan tegangan, ya. Daya dan tegangannya dispesifikan itu adalah nilai daya optimum ya supaya lampunya itu menyala dengan terang ya. Lebih dari itu tidak dijamin oleh pabrik. Ya, biasanya pabrik akan memberikan headroom mungkin sekitar 80 watt dia akan putus gitu ya. Biasanya yang berubah yang tetap di sini kan cenderungnya adalah 240 ininya eh, apa namanya? Yang berubah-ubah di sini adalah tegangan ya. Saat tegangan naik, arus juga naik. Yang tetap di sini adalah resistansinya. Jadi kalau kita dia memiliki speknya adalah 240 volt, 60 watt, berarti arus yang diperbolehkan maksimumnya adalah 0,25 ampere. Ya, jadi resistansinya konstan pada lampu, filamennya tetap, lalu eh, jenis filamennya tetap, panjangnya tetap gitu ya. Yang diubah-ubah hanya tegangan, ya tegangannya. Sehingga kalau arusnya lebih besar dari 0,25 di sini ada misal biasanya ya seperti saya bilang sebelumnya dia punya headroom misalkan 80 watt gitu ya. Jadi dia memberikan toleransi mungkin sekitar dari 60 ke 80 misalkan itu sekitar eh, apa itu sekitar 30% ya 33%, mungkin sekitar 33%. Jadi dia memperbolehkan tegangan itu naik mungkin sekitar 30% dari 240 volt itu misalkan jadi berapa itu ya, sekitar 300 volt ya, sekitar 300 volt. Kalau lebih dari 300 volt ya lampunya mati gitu ya. Karena di PLN sendiri arusnya sorry tegangannya itu akan naik turun ya. Tegangannya itu akan naik turun, tidak selalu 240 atau 220 volt misalkan, bisa saja naik tiba-tiba 300 volt
Pada saat terjadi kenaikan tegangan seperti itu, lampunya putus atau mati. Ya. Lalu kenapa bisa naik tegangannya menjadi 300 volt tiba-tiba? Ya, banyak situasi tertentu ya, karena mungkin dari apa namanya step up, trafo step up, step down-nya yang di tiang-tiang itu short misalkan. Atau mungkin kadang-kadang bisa jadi kalau eh, trafonya roboh gitu ya, yang primer, jalur primer sama jalur sekundernya itu saling bersentuhan. Akibatnya ya misalkan dari tegangan 500 volt yang harusnya di step down jadi 220 volt itu malah masuk ke mainnya dari apa namanya, dari sirkuit rumah gitu ya. Jadinya ya akibatnya rusak lampunya. Nah, lalu contoh lain misalkan kita punya lampu pijar 60 watt 120 volt lalu dipasangkan 240 volt ya. Kita minta tentukan apakah berapakah arus yang mengalir pada lampu, lalu berapakah daya lampu sekarang ya. Jadi ingat bahwa kalau dispekkan dia adalah 60 watt 120 volt itu sebenarnya dia menunjukkan resistansinya ya, apa namanya, tegangan normal dan daya normalnya supaya dia optimum itu adalah sekitar sebesar itu dengan resistansi sekian ya yang sudah kita uh, apa namanya, kita hitung dari contoh sebelumnya. Dalam hal ini tahanannya itu 240 volt, 240 ohm ya. Jadi arus yang mengalir pada filamen normalnya itu adalah eh sorry, arusnya yang mengalir sekarang akibat dialiri oleh tegangan 240 volt itu menjadi 1 ampere ya. Sebelumnya itu sekitar setengah ampere ya. Sebelumnya setengah ampere lalu dialiri 1 ampere. Ya, jadi sekarang dayanya menjadi dua kalinya ya, menjadi dua kalinya maka yang sebelumnya itu menjadi 244 menjadi I kuadrat R ya. Jadi 4 kalinya dari daya sebelumnya. Karena dayanya itu adalah I kuadrat ya, atau pangkat 2 dari I, sehingga daya yang mengalirnya menjadi 4 kalinya dari daya sebelumnya. Jadi dengan mengalirkan tegangan 2 kalinya dari tegangan sebelumnya, daya yang diderita oleh lampu pijar menjadi 4 kalinya. Karena di sini berlaku P sama dengan I kuadrat R. Untuk membantu perhitungan ya, di sini saya akan menunjukkan cara menghitung permasalahan sirkuit yang resistif menggunakan software Electronic Workbench yang saya gunakan di sini adalah contohnya multisim ya. Berikut ini cara untuk menginstal program multisim versi 14,2 yang linknya yang bisa Anda download, linknya di deskripsi di bawah. Pertama Anda ekstrak dulu, lalu Anda akan dapat hasil ekstrakannya seperti ini. Ada 3 file, 2 file dan 1 folder. Yang perlu dijalankan itu sebenarnya yang NICD profesional 142 offline.iso ini. Klik kanan, baru open with gitu ya. Lalu Anda pilih dengan Windows Explorer. Ya, nanti akan muncul file-file baru seperti ini, lalu Anda pilih install.
Ya, karena saya sudah melakukan instalasi dari multisim ini. Sebenarnya simple, nanti akan ada proses milih komponen. Nanti di nextin aja sampai selesai gitu, sampai finish. Biarkan nanti kalau dia ada register, jangan register, biarkan apa adanya. Tapi Anda bisa buat login dulu ya di NI atau National Instrument, buat account dulu di National Instrument. Jadi Anda masuk ke National Instrument. Ya, lalu Anda buat account dulu di sini. Ya, lalu pilih ini ya, lalu login gitu ya. Biasanya kalau Anda belum punya, tinggal create new gitu ya. Biasanya di sini atau create account dulu. Nanti Anda pilih student. Nanti di situ biasanya ada banyak pilihan gitu ya. Tinggal diisi aja, ikuti aja petunjuknya. Setelah itu Anda nanti saat di installer ini, setelah finish, itu ada pilihan untuk login ke accountnya National Instrument. Di situ nanti masukkan account sama username sama passwordnya, nanti biasanya akan dapat apa namanya, akan dapat masa aktif ya sekitar 45 hari untuk program multisimnya ini. Jadi selebih itu nanti kita harus rearm lagi gitu ya. Untuk student biasanya ya akan rearm lagi sampai tidak terbatas. Jadi seharusnya bisa dipakai hampir selamanya selama Anda registrasinya sebagai student. Untuk menjalankan multisim, pertama Anda masuk ke search ya. Jadi kalau Anda menggunakan Windows 10 seperti saya, ketik multisim. Dan di sini ada muncul NI Multisim 142. Pencet enter, lalu nanti akan masuk ke NI Multisim. Jika muncul lisensi seperti ini, pilih Remind Me Next Time aja. Nah, di sini Anda masuk environment dari EWB-nya, ini Electronic Workbench Multisim. Jadi untuk memasang komponen, kita klik kanan, lalu pilih Place Komponen. Nah, di sini kita tinggal menggunakan grup, ada pilihan source, lalu basic, dan seterusnya. Kita pilih source dulu, pilih power source. Kita akan menaruh komponen ini adalah DC power, karena DC power bisa diamati lebih gampang ya daripada analisis dari AC. Kita gunakan DC power di sini. Lalu kita taruh juga ground. Ya, lalu kita close. Atau Anda bisa langsung memilih komponen resistor. Ya, kita akan fokus ke resistor dulu. Jadi di sini pilih basic di grupnya. Lalu cari di family itu komponen resistor. Secara default dia akan menampilkan resistor yang umum kita temui untuk komponen yang umum digunakan pada sirkuit elektronik ya. Kita bisa ambil sembarang. Sebenarnya di sini ada komponen type-nya, ada tolerance gitu ya. Kita bisa memilih tolerance tertentu, tapi kita pilih tolerance 0 aja karena kita ingin menghitung komponen-komponen di soal-soal di sini
yang toleransinya itu sebenarnya 0. Ya, ambil aja salah satu sembarang, misalkan 1,1, taruh di sini, di close. Ya, di sini secara otomatis akan memberikan label nama komponennya R1 dan tegangannya adalah V1 dan di sini ground, ya. Ketiga komponen ini minimum yang kita perlu taruh di dalam sirkuit supaya di multisim ini bisa bekerja dengan benar. Jadi multisim ini selain komponen designer juga bermanfaat untuk melakukan analisis dari sirkuit. Melakukan analisis sirkuit ini dengan melakukan simulasi, ya. Kita tinggal taruh komponennya, kita hubungkan dengan kabel atau wire. Cara menambahkan wire itu kita klik yang bagian ujung dari komponen, kita klik, baru kita klik ke komponen yang ingin kita hubungkan. Nih, kita hubungkan ke ujung komponen yang ingin kita hubungkan. Jadi perlu diingat untuk sirkuit ini bisa bekerja, dia harus membentuk loop tertutup. Jadi untuk melengkapi sirkuit ini, kita loop dia ke ujung komponen satunya, sehingga terbentuk loop tertutup. Selanjutnya yang kita perlu tambahkan adalah menambah ground. Ground ini kita taruh sembarang, tapi paling baik ditaruh dekat dengan power supply atau bagian negatif dari power supply. Ya, kita klik bagian dari ground, baru kita klik lagi di wire-nya yang terhubung dengan minus dari tegangan atau sumber tegangan. Untuk menambahkan komponen, Anda bisa copy komponen yang ini, tekan Ctrl C, baru klik di luar dari komponen yang kita pilih, lalu kita tekan Ctrl V. Ya, secara otomatis dia akan mengganti labelnya menjadi R2, R1, menjadi R3 dan seterusnya. Saya akan menaruh beberapa buah komponen di sini. Jadi untuk misalkan kita ingin memparalelkan komponen R1 dengan R2. Ingat bahwa untuk komponen yang paralel itu menggunakan not yang sama. Jadi pasangan not yang sama itu saling berpasangan. Jadi ujung di R2 hubungkan dengan ujung dari R1. Sebut saja taruh di sini gitu ya. Lalu ujung lainnya itu di ujung lain dari R1 yang belum diberi pasangan. Seperti ini. Jadi R1 dan R2 di sini adalah komponen yang di paralel. Anda bisa menaruh ini di sini gitu ya. Lalu Anda ingin memparalel R1, R2 seperti ini. Ya tinggal tarik ke titik not yang sama untuk masing-masing ujung dari komponennya. Seperti ini. Jadi R1, R2, dan R4 itu paralel. Jadi pada EWB ini atau multisim EWB ini yang sebenarnya tidak berhubungan, yang berhubungan hanya akan diberi tanda dot seperti ini ya, titik. Artinya simpulnya itu adalah yang ada tanda dotnya ini. Yang tidak ada simpulnya berarti tidak saling berhubungan. Misalkan Anda ingin menserikan R1 dengan R3, di sini Anda tinggal hapus ya yang ini, lalu Anda hubungkan dari sini notnya ke ujung R3, lalu komponen R3-nya misalkan Anda ingin menserikan ke R5 gitu ya, berarti dari ekornya dari R3 ini hubungkan ke ujung awal dari R5. Lalu karena R5 ini ingin saya serikan dengan tegangan, jadi saya akan hubungkan yang bagian ekor dari R5 ini
ke ekor dari tegangan, sumber tegangan V1. Ya, jadi R3 dan R5 ini seri, tetapi komponen R2, R1, dan R4 ini sebenarnya paralel, dan komponen total R4, R1, dan R2 ini sebenarnya diseri dengan komponen R3 dan R5. Lalu untuk menghitung tegangan, misalkan dicari tegangan di R1, kita gunakan tools yang namanya multimeter. Klik multimeter yang simbol icon paling kanan atas ini, akan muncul seperti ini, atau kalau kita highlight gitu ya, akan muncul captionnya multimeter. Lalu multimeter ini terdiri ada dua kutub ya, kutub plus dan kutub minus. Kutub plusnya itu kita hubungkan ke satu ujung dari komponen R1. Misalkan di sini bisa dihubungkan di sini ya, atau di sini. Minusnya hubungkan ke sini. Jadi kita ingat juga kalau paralel, tegangan di R2, R1, dan R4 itu adalah sama. Ya, jadi kita ingat mau kita kalau kita mengukur R1 sama juga mengukur tegangan di R2, sama juga mengukur tegangan di R4. Ya, jadi untuk mengukur tegangannya kita double klik dulu, kita pastikan di bagian sini itu munculnya tombolnya itu V gitu ya, karena kita mengukur tegangannya itu adalah tegangan DC. Yang bagian bawah ini adalah tanda strip seperti ini. Ini artinya DC. Setelah itu kita running simulasinya ya. Dan kita temukan bahwa nilai yang ada tegangan di R1, R2, dan R4 ini adalah 1,714 volt ya. Lalu untuk mengukur arus itu harus diukur seri terhadap komponen. Ya, jadi kita gunakan tools yang sama juga, multimeter. Yang berbeda, multimeter ini diseri dengan R1. Ya, kita hubungkan P di sini. Kita delete dulu. Ya, jadi karena misalkan arus yang ingin kita ukur adalah di R1, kita hubungkan multimeter ini secara seri ke R1. Ya, jadi plusnya dihubungkan ke notnya gitu ya. Ini adalah notnya misalkan. Ya, jadi yang negatifnya dihubungkan ke R1-nya. Bisa juga ini ditaruh di sebelah kanannya juga bisa, yang penting di seri ya. Jadi plusnya masuk dulu ke ini, ke multimeter, baru keluarnya itu baru masuk ke komponen. Lalu kemudian kita pilih kita double klik multimeter ini, lalu pilih A ya, atau ampere meter. Setelah selesai, jadi di sini semua komponen dan wiringnya sudah terhubung ya. R1, R2, dan R4 itu paralel. Multimeter ini di seri, tapi kita asumsikan multimeter di sini itu seolah-olah itu seperti
kawat biasa ya. Jadi kawat biasa, tetapi di sini ada ampere meternya yang diserikan dengan komponen yang ingin arusnya kita ukur. Ya, kita running, maka akan kita baca bahwa dengan ampere meter dari multimeter ini adalah 1,558 miliampere. Kalau Anda ingin mengukur beberapa titik sekaligus, ya, caranya sih kurang lebih sama. Ya. Jadi kita buat beberapa buah multimeter yang kita serikan ke masing-masing titik tersebut. Saya akan pasang ke satu di sini, yang plusnya, minusnya pasang sini, baru yang di tengahnya ini saya delete ya. Ini sudah jadi sudah jadi seri ya dengan komponen R2. Kita double klik. Ya, jadi di sini ada dua multimeter. Yang multimeter XM1 itu untuk mengukur arus di R1, XMM2 ini untuk mengukur arus nantinya di R2. Kita set semuanya jadi ampere meter. Nah, ini kita akan perhatikan di sini kalau nilai ampernya resistansinya sama, seharusnya ampernya juga sama. Kita akan buktikan. Ya, jadi sama ya. Kalau resistansinya sama ya, karena arusnya dibagi sama rata. Sekarang kalau kita ganti ya di sini. Sekarang kita akan ganti resistansinya dengan nilai lain, misalkan R2-nya. Kita ganti dengan 2K2. Jadi pada resistor itu 2,2 K ini menggantikan nilai koma sekaligus menunjukkan pengali dari pengali dari resistansinya itu adalah 2,2 dikali K, artinya 10 pangkat 3 atau kilo ya. Jadi 2,2 kali 10 pangkat 3 kilo ohm atau 2200 ohm. Kita klik OK. Nah, nanti di sini akan berubah jadi 2K2. Seharusnya di sini arusnya akan lebih kecil daripada arus yang mengalir di 1,1 ohm ya, kurang lebih setengah dari nilai yang di 1,1 ohm ini. Kalau kita running, ya bisa Anda amati di sini kalau di R1 itu 1,8, kalau di R2 itu menjadi 9,09 ya. Jadi kurang lebih setengahnya dari resistansi arus dari R1. Ya, begitu itu cara mengukur tegangan dari masing-masing komponen ya. Jadi sekali lagi ingat, untuk mengukur tegangan di paralel dengan komponennya. Kalau mengukur arus, multimeternya itu diserikan dengan komponennya. Nah, demikian tutorial singkat saya untuk multisim. Semoga tutorial ini bermanfaat.